kepada Paulus menurut Paulus manusia atau bukan? Tuhan. Nah, bukan, berarti beda. Namanya Tidak. sama, Yesus. tapi beda oknum. Itu menurut Bang Suma. Itu menurut Tapi Paulus. menurut Alkitab tidak Iya, demikian. coba Anda baca Itu Galatia tafsiran 1. Bang Suma. Coba Tapi baca keyakinan Alkitab bahwa itu yang datang itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Oke. Coba Makanya dia baca bilang, Galatia. Solus, kenapa kau mengkhianati aku? Coba baca Galatia 1 nomor 1. Coba baca dulu. Tunggu dulu Bang Suma. Tidak usah terlalu jauh dulu, kita Tidak selesaikan jauh, dulu di justru sini. Anda yang jauh. Yang datang Kalau kita menghalalkan, melebar- dengar, yang datang menghalalkan babi itu bukan anak Maria, tetapi Ya, saya tidak sosok, bicara bilang anak Maria. Saya tetapi bilang sosok. Tuhan Yesus. Iya, silakan Anda mau tuhankan, mau Anda hilangkan, bukan urusan saya. Saya hanya mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria, bukan Yesus yang asli, Yesus. bukan. Makanya saya Itu bilang, menurut Bang Suma. nah sekarang Anda Tapi baca, menurut orang Kristen, boleh nggak Anda baca Galatia 1 nomor 1, boleh nggak? ya Bang Suma saja yang bacakan. Karena saya jujur saya tidak pegang Alkitab ini. Saya punya Alkitab, cuman saya di dalam bentuk elektronik ya, di dalam HP. Tapi kalau saya keluar dari situ kan saya kan tidak bisa video call lagi dengan Bang Suma kalau begitu. Dari Rasul Paulus yang diutus bukan oleh manusia, bukan manusia yang mengutus, tetapi Yesus Kristus. Sebenarnya orang Kristen yang di dalam Alkitab itu, yang di dalam Alkitab. Apa lagi? Oke, kembalilah ke masalah babi. Ya, berarti yang menghalalkan babi bukan Yesus, tapi makhluk goib. Yesus manusia. Makanya saya yang tanya datang tadi, kepada Paulus bukan manusia, makhluk halus, beda. Yesus namanya memang sama. tidak ada dibilang di situ makhluk halus. Itu dia Paulus mengatakan. Paulus yang mengatakan. Paulus yang mengatakan. Galatia 1 nomor 11. Saudara-saudaraku, aku tegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Siapa? Galatia 1 nomor 11, baca. Mati meja. Apa dia bilang? Tunggu saya keluar. Saudara-saudaraku, keluar ini kita bahas masalah babi. Iya, tidak. Babi halal oleh Paulus. Sementara Paulus menerima pengajaran halal babi itu bukan dari anak Maria, dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Itu dalilnya Galatia. Ini yang salahnya Bang Suma, karena Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Silakan. Iya, silakan. Nomor 11 nomor 12 baca. Silakan. Anda baca, buktikan kalau sudah dibaca? Sudah dibaca? Gimana? Enak dalilnya. Ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus manusia. Kalau bukan Yesus manusia dan bergelar Kristus, berarti dia Kristus palsu. Karena Yesus manusia itu, kenapa dia disebut Kristus? Karena dia diurapi.
Kalau dia bukan Yesus manusia, berarti dia bukan Kristus. Kalau dia bergelar Kristus, berarti palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Kristus palsu datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Sayang Paulus membocorkan rahasianya sendiri bahwa yang datang bukanlah manusia. Stop. Yang Basuma. Saya lihat dari Anda sudah baca, selalu menekankan. Anda sudah baca. Sudah. Paulus mengatakan yang datang kepadanya manusia atau bukan manusia? Manusia atau bukan manusia? Yesus itu Kristus Tuhan. Bukan manusia atau bukan manusia? Dia bicara Injil di situ. Coba yang bukan nyambung. Manusia. Tapi Injil. Anak Maria bukan manusia. Yesus Kristus itu dibilang Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Yang datang kepada Paulus bukan Injil manusia. Yang datang kepada baik. Maria. Yang datang kepada Maria Injil. Manusia atau bukan? Injil. Yang datang Injil. Kepada Maria manusia atau bukan? Yang datang kepada malaikat. Kenapa jadi blon? Yang datang kepada Maria lahir dari rahim Maria manusia atau bukan? Ya kan kau bilang tadi yang datang kepada Maria itu kan malaikat. Iya, memberitakan lahirnya manusia ya, atau kan bukan? Betul. Yesus betul Kristus. Apa? Manusia yang disebut manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Tunggu. Tapi yang dikandung Maria itu siapa di situ sebelumnya itu? Daging. Kudus. Roh Kudus. Udah, yang datang kepada Maria lahir di rahim Maria. Tapi kau cuma ambil sana ambil sini. Yang lahir manusia. Sini, tidak memahami semua. Yang mengajarkan manusia. Makanya penjelasanmu ngawur. Jadi kesimpulannya yang menghalalkan babi adalah makhluk halus. Yang menghalalkan babi adalah makhluk halus yang datang memakai nama Yesus. Tidak mau menerima. Udah, abang dibawa. Kau cuma mau menang sendiri, egois. Biarin aja, saya kan berdata bang. Jadi yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, kata abang tadi, itulah yang mengajarkan Paulus untuk mengatakan babi halal, kan gitu. Nah sekarang kita tanya tuh, apakah itu Yesus asli? Ternyata bukan manusia. Kalau bukan manusia, lalu dia bergelar Kristus, berarti palsu. Karena yang disebut Kristus adalah manusia yang diurapi. Begitu nih keterangannya. Berarti kalau Anda mengatakan babi halal oleh ajaran Paulus, berarti yang menghalalkan adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Ada yang menghalalkan babi, tapi ternyata bukan Dharma Wulung yang menghalalkan babi, bukan dia, tetapi makhluk halus yang datang ngaku Yesus. Syukran sahabatku Dharma Wulung yang baik hati, barakallahu fik. Halo, semangat siang.
Selamat siang Juma. Bisa buka kamera Bang. Silakan. Kita mau diskusi, tapi ada sesuatu hal yang saya perlu hormati di sini tentang sahabat saya di sini. Gak buka kamera, boleh nggak, Juma? Terima kasih Abangku Afida. Sehat selalu, panjang umur. Masalahnya di sini juga kita harus menghormati ada 7.000 lebih orang yang sedang nyimak dan mempersyaratkan diskusi ini harus buka kamera Abangku. Enggak apa-apa, kita kan bukan mau membahas hujat-hujatan. Pasti saudara saya Islam itu yang nonton Anda akan bangga. Saudara saya ternyata makan babi karena ada legalitasnya dari Yesus. Kan begitu. Ya, buka kamera. Saya mau buka kamera. Ya, ada dua hal yang perlu kita diskusikan di sini, Juma. Pertama tentang pedofil dan juga tentang babi. Jadi boleh. Oke, buka kamera, kita bahas pedofil. Saya gini, Juma. Iya. Coba Juma jelaskan dulu ciri-ciri yang pedofil, baru nanti saya akan buka kamera, kita bahas tentang babi. Oke, baik. Kalau pedofil itu pertama penyakitnya itu dari lahir. Korbannya itu banyak anak-anak kecil. Oke, dan cenderung mereka ini, pedofil ini cenderung memang sukanya kepada anak-anak kecil. Dan itu banyak di barat penyakit seperti itu. Ditemukanlah elit global sekarang ini, orang-orang hebatnya dunia ini, dan semuanya beragama Kristen, ketahuan bahwa mereka adalah penikmat anak-anak kecil, bahkan mereka terindikasi suka makan daging anak-anak kecil. Itu pedofil. Ya, kalau pedofil itu tidak menikahi, korbannya pedofil itu pasti trauma, takut sama pelaku. Trauma yang berkepanjangan yang bisa menyebabkan kemudian korbannya ini depresi, stres berat. Nah, ini yang terjadi di beberapa ditemukan di gereja-gereja barat, di pemakaman-pemakaman, kuburan-kuburan anak-anak kecil yang mati akibat korban pedofil. Itu yang Anda harus tahu. Itu dia pedofil itu. Berarti kalau seorang dewasa yang pedofil terhadap anak kecil, kalau dinikahi yang anak kecil berumur 5 tahun atau 6 tahun, itu nggak pedofil? Enggak, beda. Kalau dinikah kalau dinikahi nggak pedofil namanya. Pedofil itu dinikahi itu bukan, apalagi kalau dinikahi itu karena perintah. Itu bukan pedofil. Nah, berarti kalau ada perintah. Berarti kalau ada perintah, baik itu perintah dari keluarga, perintah dari Tuhan lah kita contohnya, untuk menikahi anak kecil. Sekarang buka kameranya dulu, buka kamera dulu Bang. Buka kamera dulu, silakan. Baik, saya akan buka kamera sesuai dengan janji saya, bro. Karena sekarang giliran saya yang bertanya, boleh ya? Saya dulu lah Bang. Kan sudah selesai. Sudah selesai. Buka kameranya. Sekarang saya yang bertanya. Saya yang bertanya. Saya yang bertanya. Saya bertanya. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya, tolong kita saling menghargai. Oke, silakan. Oke, pertanyaan saya. Jangan bertele-tele ya. Enggak bertele-tele. Oke. Apa tujuannya Tuhan Anda turun ke bumi mengisap puting wanita dewasa? Padahal dia adalah Tuhan. Silakan. Baik. Silakan. Saya akan jelaskan tentang itu Juma. Ya. Jadi karena ini saya orang Kristen, tapi saya tahu dari cara Anda bertanya. Jangan bertele-tele Bang. Anda mengatakan jangan bertele-tele. Sekarang tolong jawab, apa fungsinya Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap puting wanita dewasa? Jawab. Sekelas Juma nggak ada. Ya, jangan bertele-tele. Ngapain? Saya Kristen. Nggak usah bertele-tele katanya. Nah, jawab silakan. Saya diam. Jangan kayak gini diskusi. Saya diam silakan.
Baik. Apa fungsi Tuhan Anda turun ke bumi isap tete wanita dewasa? Fungsinya apa? Silakan. Ya, sebelum saya jawab itu, Juma puasa. Saya puasa. Kok bicara vulgar seperti itu? Dibolehkan? Saya bicara Bible. Bukan. Kenapa? Bicara Malu. vulgar seperti Malu. itu, Malu, dibolehkan malu, seperti malu. puasa. Bukan, Malu, bukan. malu. Malu ada Tuhan turun ke bumi, mimi puting wanita dewasa malu. Nah, sekelas Juma, Loh, karena itu puasa, dalil. Ini bicara dalil. Itu dalil. bukan dalil. Dalil Lukas 11 nomor 27, Tuhan Anda Tidak mengisap puting wanita dewasa. Apa fungsinya? Sekarang Jawab. saya jawab. Jawab. Juma puasakah? Jawab. Itu bukan hak Anda saya puasa atau tidak puasa. Jawab aja. Jangan ngeyel. Nah, Malu. Tidak. Ya sudah, jawab. Coba ulangi lagi. Apa fungsinya Tuhanmu yang katanya Tuhan, tapi turun ke bumi isap puting wanita dewasa? Kau tahu apa arti Tuhan? Saya tidak tanya. 7.000 inilah karakter Juma. Loh, saya bertanya, mana jawabanmu? Saya bertanya, ada Tuhan turun ke bumi mengisap puting wanita dewasa. Enggak Apa ada fungsinya? Apa tujuannya? Silakan. Enggak ada tujuan, enggak ada tertulis di situ. Lukas 11 nomor 27. Tidak ada tertulis di Silakan situ. Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda Jadi baca. teman-teman, Jadi teman-teman. Jadi teman-teman. Lukas 11 nomor 27 jelas mengatakan Tuhanmu mengisap tete wanita dewasa. Baca. Baca sendiri. Baca sendiri. Kamu kalau menghujat juara satu, giliran Tuhanmu menghisap puting, Bang, puting. Juma. Tahu enggak? Teman-teman, Tuhan ngisap puting. Itu pertanyaanku. Jawab pertanyaanku. Tertulis. Bagaimana Lukas saya 11 27. Lukas 11 nomor 27. Di situ sudah saya baca, tidak ada di situ menghisap puting. Oke, saya buka ya, Jangan kabur. Silakan buka, silakan. Jangan kabur. Teman-teman, inilah karakter Juma yang takut dia kan? Takut. Udah kau yang takut, kau yang framing. Ngapain kau bahas pribadiku? Kita kan berbicara dalil. Buka maskermu dulu. Masker lagi dibahasnya nih. Itu Edis sudah buka kacamata. Kau enggak berani. Nih kita lihat. Buka. Ada Tuhan isap puting wanita dewasa. Di mana itu? Mana? Ini. Lukas 11 nomor 27. Sabar. Jelaskan dulu di mana tertulis. Sabar. Nih, 27 nih. Iya, di kitab mana? Terjemahan lama Lukas 11:27. Malu. 11:27. Teruskan aja. Saya baca. Besarkan. Kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Mana? Tete yang engkau isap. Tete yang engkau isap. Zoom. Di zoom. Oke, di zoom. Berbahagialah tete yang engkau isap. Mana dia? Tunggu, sabar. Zoom lagi. Ini kita zoom. Zoom lagi. Yang telah engkau hisap tete. Tete hisap tete. Ini tete. Tete
tete ini Nah, Juma ini. tete ini matamu pindah ke lutut. Ini nih tete Nggak jelas pun. ini apa bacanya ini? Ini apa bacanya? Coba kau baca dulu perikopnya. Biar Ini jelaskan itu. baca perikop. Sekarang baca perikop. Baca perikop. Baca perikopnya. Baca perikop teman-teman. Gimana? Biar ya Nih, sekarang ini gimana? Juma. Berbahagialah. Juma. Tete. Dengar dulu Juma. Tete yang telah Kau baca engkau dulu hisap. perikopnya semuanya biar kuat dari kau mengartikan ayat itu. Hisap. Tuhan turun ke bumi isap tete. Dulu Juma. Tuhan Gila sendiri turun dia. ke bumi isap tete. Malu kau kan? Tuhan gila sendiri dia. Kenapa harus isap tete? Juma. Kau ditonton dulu Juma. Harus isap tete Tuhanmu. Jadi, teman-teman, Tuhan inilah datang betul-betul kepada lah. Abraham, tidak isap tete. Tuhan datang ke Adam Dia di kata Gan di puasa itu. Eden, tidak isap puasa. tete. Tuhan Berbicara datang kepada Daud, tidak Mari isap kita tete. dengarkan orang yang Tuhan lain datang berbicara. kepada Musa juga tidak isap tete. Tuhan datang kepada pemakan babi malah isap Mari kita tete. Orang Juma Mukanya bernarasi sudah liar. mulai pucat. Mukanya sudah mulai kasihan wajahmu, Juma. tiba melihatnya. Nampakkan mukamu Juma berdiskusi kita. Oh, mukanya sudah mulai kayak telur rebus, mulai pucat Nampakkan dan mukamu, senyum Juma. malu. Berdiskusi kita. Ingin menghujat, tapi ternyata Tuhannya isap tete. Nampakkan mukamu Juma. Pertanyaan saya, kenapa Nampakkan Tuhanmu mukamu, isap Juma. tete wanita dewasa? Jawab. Nampakkan mukamu Juma. Alamak. Nampakkan mukamu. Kenapa Tuhan lo Takut dia. mengisap tete wanita dewasa? Ayo. Kenapa? Aku ingin menggauli. Alamak, tidak ada dalilnya. Kamu ngarang karena hujat. Aku ada dalil. Tuhan Saya turun tidak ke pernah bumi. menghujat, Juma. Isap tete. Kau buka Isap semuanya, tete. tapi itu Ada tidak Tuhan. menghujat. Jing cang jing jing cang jing. Tuhannya isap tete. Tuhannya isap tete. Gila Awa sendiri ama. Kalau orang suka wanita Juma. itu wajar. Tapi Kalau kau berani Tuhan menghadapi suka aku, tete, ini apa Kalau namanya? kau berani menghadapi aku, buka kameramu. Aku Nampakkan sudah wajahmu. menghadapimu. Jangan lari, jangan pucat. Nampakkan mukamu Kau Juma. menghujat dengan membahas pedofil. Tuhan Iya. bukan pedofil lagi. Isap puting wanita dewasa. Takut dia. Kenapa enggak isap puting gajah atau puting kuda saja? Teman-teman yang Kenapa menonton harus 7.000, puting wanita? mari kita dengarkan Dulu seorang Tuhan Juma katanya yang sudah pernah lain datang ke kejiwaannya. Musa, tapi tidak pakai isap tete dulu. Seorang Sony datang, kau sudah ketar-ketir loh Juma. Tuhan Juma. isap tete. Seorang Sony datang, kau sudah ketar-ketir Juma. Ketar-ketir Tuhannya isap tete. Pertanyaan saya, apa fungsinya ketir kau? Tuhan lu isap tete? Jawab. Seorang Sony datang, kau udah seperti orang gila loh Juma. Seorang Sony jawab, apa fungsinya Tuhan isap puting dewasa? Seorang Sony wanita? datang, kau sudah gila pokoknya. udah menangis, malu dia menyembunyikan Nampakkan wajahmu, Juma. Tadi kau tantang aku nampak wajah, buka kamera. Sekarang kau malu teman-teman, malu dia, malu.
malu-malu tapi malu. Berbahagialah yang telah engkau hisab. Jadi teman-teman, itu bukan bagian dari penghujatan, geng. Kita ada dalil. Ada dalil. Iya kan? Katanya Tuhan sudah pernah turun ke bumi berapa kali? Ke Adam, ke Abraham, ke Musa, iya kan? Ke Daud. Tapi enggak perlu kayak begitu kali. Kenapa harus gitu sih? Setelah itu ada umat datang tuh ngaku, kenapa pedofil katanya. Tujuannya menghujat, tujuannya menista. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan apa yang dituduhkan. Justru di agamanya pelaku yang kayak begitu bergejibun. Saya kalau dihina nabiku sehina apapun itu, saya tidak goyah sedikit pun, karena saya tahu beliau bukan pedofil. Saya ngerti Islam. Andai saja saya oten mengetahui Tuhanku pernah ke bumi, mimi permen, lebih baik saya terbang sampai ke angkasa. Malu semalu-malunya, malu semalu-malunya. Ada Tuhan turun ke bumi isap puting dewasa. Orang bahasannya babi, dia mau menghujat, nah ditampar sama Bible. Oke, kita naikkan lagi teman-teman kita. Jangan kesurupan, jangan mau tujuan menghujat. Bible pasang badan, saya adalah ahli Bible. Anda akan dimuntai oleh Bible Anda sendiri kalau Anda naik ke sini menghujat atau tujuan mau framing. Bible siap pasang badan untuk mempermalukan ente. Oke, saudara Sony, Anda periksa kejiwaan Anda dulu. Masih menyembah kepada makhluk yang netek sama wanita dewasa, itu adalah sesuatu yang tidak beres. Anda butuh vitamin otak. Ke dokter dulu, tidak usah naik. Malu semalu-malunya. Malu. Waalaikum abang. Dari mana? Katolik Protestan? Maaf Bang Zuma, keluar jalur, saya Muslim kok. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Oke Bang, ada yang ingin disampaikan? Sedikit yang mau disampaikan boleh? Silakan. Oke Bang Zuma, gini Bang Zuma, apakah nggak ada, maaf ya, open yang lain yang ibaratnya yang sedikit berbobot lah supaya diskusinya hidup, tidak menghujat, biar hidup aja. Mungkin itu aja, Bang Zuma. Saya juga bingung Bang, saya harus cari kemana? Ke Dukcapil kah, kantor pos, pos Kamben, atau di mana? Tadi kan di bawah ada tuh, di bawah kan ada tuh bahasan tuh, Edis naik, Edis naik, tapi nggak naik ya? Nggak ada, semalam itu sempat datang, tapi begitu saya naikkan langsung kabur, biar dianggap sok jago aja. Oke, Bang Zuma, mungkin itu aja sih. Siap. Semangat terus Bang Zuma di jalan yang benar. Abang. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke,
Saudara Fernando Pengemanan. Pengemanan, iya. Dari agama mana, Bang? Kristen, Bang. Oke, saudara, kita diskusi baik-baik yang kayak tadi ya. Siap. Oke, bisa buka Mau kamera. tanya tadi. Belum bisa, Bang, soalnya apa? Baru TikTok saya baru. Pengikutnya belum begitu banyak, Bang. Oke. Iya, bagaimana tanggapan saudara terkait tema ini? Siapa yang menghalalkan babi? Saya lihat sedikit apa pembahasannya tentang tema Lukas saya 11 ayat 27. Enggak usah Sabar ke situ, dulu, Bang. Saya mau tanya. Enggak usah. Enggak usah ke situ, kita bahas halal babi. Nanti Tuhan netek, enggak usah dibahas. Kasihan yang lain. Nah, soalnya penasaran banget sih. Ini apa? Ini di Alkitab itu kan tertulis bahwa memang sudah jelas kalau dipakai apa terjemahan hari-hari itu kemungkinan besar pasti pembahasannya beda, seperti Bang Zuma tadi jelaskan ya, sama di Bang Sony, begitu enggak? Saya nggak tahu karena saya cuma baca dalil, Bang. Kalau misalnya itu keliru, Dalilnya. iya, kalau itu keliru Lalu silakan apa, nanti ditanya. Bang, mau? Ya, saya cuma mau tanya sedikit aja. Buka kamera dulu dong. Ternyata bisa buka kamera, tapi Anda mempraktekkan ajaran Paulus boleh berbohong di segala hal. bisa, Filipi Bang. Saya sudah coba ini, Bang. 1:18. Terima itu undanganku dah. Silakan. Oh, begitu ya. Iya. Saya coba dulu ya, mudah-mudahan bisa ya. Nggak bisa ini, Bang. Saya sudah coba ini. Undangannya sudah saya kirim. Mungkin jaringan kayaknya. Sabar ya, Bang ya. Iya. Ya. Ini jaringan. Oh iya, sudah bisa, Bang. Halo, Bang. Halo juga. Iya. Ini apa? Maaf ya, sedikit mau tanya sedikit tentang tadi pembahasan si Bang Zuma sama Bang Sony ya. Iya, kalau dibahas Saya masih agak keliru sih. gimana ya? Nggak bagus dibahas itu, Bang. Itu pembahasan Enggak. untuk anak-anak banyak di sini soalnya. Nanti Nggak anak-anak apa-apa, berpikir nggak apa-apa Tuhan saja isap tete, apalagi saya. Nanti bahasnya begitu. Intinya begini, Bang. Kalau menurut saya mendingan terbuka aja ya. Jangan jangan disembunyi-sembunyiin supaya agama kita bisa tahu. Kedua, maksudnya ini agama Abang juga bisa tahu. Betul enggak? Ya inilah makanya dibahas siapa yang halalkan babi supaya Iya. kita tahu Makanya. gitu. Oh, siapa yang halalkan babi? Memang nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Iya, kalau menurut Abang ada nggak dia apa di agama kita dihalalkan babi? Kalau di agama saya nggak ada. Kalau di agama Bukan kalau di agama saya, agama Kristen. ada. Iya. Ada. Paulus tepiknya yang menghalalkan. Oh, tapi di apa? Kitab perjanjian apa? Kitab apa? Di Kolose 2, Efesus 2, 1 Korintus 10, Dihalalkan babi ya. segala Ya kalau sesuatu kalau halal. kita mau lihat segala sesuatu dihalalkan ya. Iya. Ya, maksudnya kalau menurut saya sebenarnya sih kalau di perjanjian lama yang dihalalkan, yang tidak dihalalkan itu terkecuali yang berkuku terbelah ya. Begitu, Bang ya. Bang Zuma. Iya. Ya, maksudnya kalau saya belum begitu baca di Kolose, cuman maksudnya kalau di perjanjian lama saya pernah baca yang tidak dihalalkan itu terkecuali yang berkuku terbelah, betul nggak? Kalau di perjanjian lama Sudah disebutkan di perjanjian lama babi haram. di ayat berapa itu? Di kitab apa itu, Bang? Di Imamat 11 nomor 7 nomor 8, Ulangan 14 nomor 8.
Coba boleh buka Mbak, boleh buka nggak? Soalnya saya nggak ada HP cadangan jadi Bang. Di situ Supaya saya lihat. dikatakan janganlah engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Oh, begitu ya. Iya. Iya. Makanya ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit alias neraka. Nah itu makanya saya bertanya, ya, siapa yang menghalalkan babi ini padahal itu haram di Taurat? Tapi kalau mau ini sih Bang, mau tanya sedikit. Kalau di agama Bang diharamkan ya? Haram, tidak boleh Dihalalkan makan ya babi, nggak boleh. Iya, Tapi haram. kebanyakan yang lain sini dibilang sebenarnya cuma konteksnya aja. Maksudnya begini, kalau di agama Abang kan diharamkan babi, Haram, nggak babi, boleh nggak dimakan. Iya. Iya. Tapi saya pernah nonton di YouTube, ada satu Pak Ustadz bilang sebenarnya bisa makan babi terkecuali kalau seandainya bisa dimakan babi. Contoh kecil begini, dia kasih ilustrasinya begini Bang. Kalau seandainya kamu di hutan terus makanannya nggak ada, terus kamu ketemu binatang itu ya, binatang babi ya, celeng ya, itu dalam keadaan pendapatnya terpaksa. dengan Ada keadaan ayatnya. terpaksa Bang. Terpaksa. Iya. Bukan karena mengingini, tetapi karena terpaksa. Oh, berarti itu bukan haram Bang. Kalau terpaksa bukan karena mengingini, maka tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengalami itu. Karena terpaksa. Tapi Karena keadaan terpaksa. Iya. Al-Quran begitu ya. mengatakan, iya jelas. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Tapi haramnya babi itu mutlak haram. Nah sekarang permasalahannya, kondisi mana terpaksa? Kan sekarang makanan ada di mana-mana. Iya. Ya makanya sampai tadi sudah, kalau masalah dihalalkan siapa yang halalkan babi, oke, saya sudah akui tadi. Cuman maksudnya masih ada kejanggalan sedikit tentang ini Lukas ya, Lukas 11 ayat 27 ya. Kemungkinan besar Bang Zuma baca di terjemahan lama ya, begitu ya. Terjemahan barunya juga begitu. Pembacaannya di terjemahan baru bukan begitu Bang. Coba Anda baca. Berbicara tentang itu, silakan Anda buktikan, silakan. Buka Bang. Lah jangan saya kan sudah menunjukkan tadi. Anda yang membawa narasi, Anda membuktikan. Tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Ya. Silakan. Jadi kesimpulannya menurut saudara kita ini, di Bible memang tidak ada yang menghalalkan, tapi faktanya Paulus yang menghalalkan. Dengar kan Bang? Enggak dengar. Tunggu sebentar ya. Kalau di dalam Alkitab hari-hari, saya nggak bisa buka Alkitab nanti yang terjemahan baru itu dia katakan bahwasanya berbahagialah ibu yang telah mengandungkan engkau dan yang telah menyusui engkau, ya begitu ya Bang, dan susu yang telah menyusui engkau, susu yang telah menyusui engkau. Itu kan berbicara kalau kita mau lihat dan maksudnya dalam konteksnya itu kan berbicara tentang ibu. Maksudnya begini, contoh kecil, kata kasarnya begini, ketika saya punya anak, ketika dia masih kecil, otomatis ibunya ini anak saya pasti akan menyusui kepada ibunya. Anak manusia, ya itu anak manusia. Ini masalahnya Tuhan. Karena begini Bang. Ya gimana? Di dalam Alkitab saya tertulis juga
Dia 100% manusia, 100% Allah. Ya, Betul itu dia. Salah nggak kalau misal saya katakan Tuhan netek? Itu wajar, Bang. Ya, wajar Tuhan menetek. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bang. Kalau seandainya dia masih kecil, kok nggak bisa netek, otomatis matilah. Ya, berarti Tuhan mati. Kalau kita mau lihat dalam konteksnya itu kan berbicara tentang ibu, seorang anak yang menyusui tapi ibunya. Tadi Anda mengatakan dia seutuhnya manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Begini, Bang, iya betul, 100% berarti Tuhan manusia, netek, kan? 100% Tuhan. Berarti Tuhan menetek. Tuhan pasti di dalam kitab tertulis begitu. Iya, berarti Tuhan Anda menetek. Tidak bisa pungkiri, Bang. Nah, oke. Berarti Tuhan Kristen menetek. Jadi nggak usah menghina, menghujat. Nasihati teman Anda, jangan menista, karena kita lebih parah lagi sebab Tuhan kita malah isap puting, kan begitu. Oh, begitu. Iya. Saya mau tanya, kalau di dalam Alkitab itu kan, dalam Alkitab saya, mulai dari proses Tuhan jadi manusia, mulai dari kecil sampai apa kan itu detail ya, Bang ya. Bisa diakui detail ya. Iya. Tapi saya mau tanya sedikit, Bang. Kalau Nabi Muhammad dari kecil sampai besar, proses perjalanannya ada? Ada di kitab Sirah Nabawiyah lengkap. Nah, saya mau tanya, di saat dia kecil itu berarti dia nggak bisa nete? Dia manusia, dia bukan Tuhan, pasti netek. Ya, makanya saya bisa bilang tadi sama. Ya, berarti Kalau Bang Tuhan Zuma Anda- bilang begitu berarti sama. Apanya yang sama? Begini, karena begini, kalau kita mau berbicara Nabi tentang konteks Muhammad bukan manusia, Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Dia nete wajar. oke, kalau Nabi. Tapi Ya, begini, Bang, saya mau tanya, Yesus kalau Tuhan nete seandainya gimana? itu saya nggak bisa lari dari konteks yang ada. Intinya iya. saya akui. Ya sudah, Tapi terima maksudnya aja. kalau macam menurut Bang Zuma punya pendapat pembahasan kayak begitu, kata kasarnya seperti sama Bang Zuma Bang Sony tadi ya. Iya. Itu konteksnya salah karena Bang Zuma baca di terjemahan lama. Ya, terjemahan barunya kan susu yang menyusui engkau. Susu yang menyusui engkau. Tapi Bang Zuma ingat nggak pembicaraan Bang Zuma tadi? Apa? Dibilang apa? Tete yang menyusui ya. Tuhan menete perempuan dewasa ya. Susu yang menyusui engkau adalah Tuhannya Kristen, disusui oleh perempuan dewasa, sama aja. Oh, berarti kalau berarti pemikiran saya begini, Bang. Kalau seandainya dia nggak menyusui atau proses perjalanan, intinya begini, faktor umum manusia di saat masih kecil sampai dewasa otomatis punya proses perkembangan yang ada. Tapi katanya Tuhan. Mana yang betul? Tuhan atau bukan Yesus? Tuhan kok netek kan gitu. Oke, sekarang begini Bang, saya mau tanya sedikit Bang. Kalau seandainya Kak Bang bilang begitu, berarti waktu itu ketika Tuhan mati, terus bangkit pada kali yang kedua, pada hari yang ketiga, itu dia mati atau enggak Bang? Ya namanya matilah. Masa tidak mati? Nah, namanya mati. Bang, akui mati enggak? Mati. Meninggal ya? Meninggal. Berarti, mati. Iya, meninggal ya. Berarti Bang bisa mengakui ketika dia masih proses, namanya posisi kan manusia, berbicara tentang apa? Makin aneh karena Tuhan menyusui, setelah itu Tuhan mati lagi dibunuh manusia, itu makin aneh. Karena begini Bang, maksudnya begini Bang, saya belum begitu paham masalah tentang apa. Cuma maksudnya kalau kita berbicara pendapat apa manusia, dia butuh ikut proses Bang. Nah berarti Betul Tuhan enggak? Anda seperti Tuhan Anda manusia. Makanya sampai saya bilang tadi Bang, karena dia di dalam Alkitab dia bilang 100% manusia, 100% Allah, betul enggak? Nah itulah dia, 100% Tuhan menetek. Apa yang salah?
Yang Kan memang dia nggak ada yang salah sih. Nah iya, berarti tanya sama Bang Sony, nggak usah menghujat karena Tuhannya pun Isa puting wanita dewasa. Bang Zuma tadi, Bang Sony tadi hujat apa tadi sama Bang Zuma? Dia arahnya kepada nabiku dibilangnya pedofil, tuduhan yang membabi buta tanpa dasar. Dia tidak sadar kalau sebenarnya Tuhannya lah yang melakukan sesuatu yang tidak rasional. Gitu. Kalaupun pedofil itu harus dituduhkan kepada Nabi Muhammad, pedofil itu adalah penyakit manusia. Penyakit manusia. Sedangkan kalau Tuhan nete, itulah yang tidak manusiawi. Ini maksudnya iya. Kalau menurut Bang Sony tadi ya begitu tadi. Iya. Iya. Tapi kalau menurut saya intinya saya cuma kasih kesimpulan aja. Kalau untuk saya ini kan berbicara tentang faktor manusia. Yang tadi seperti Bang Zuma bilang tadi, Tuhan berbahagialah ibu yang mengandungkan engkau dan susu yang menyusui engkau, betul ya Bang? Tadi iya, itu wajar karena maksudnya kalau untuk saya pemikiran saya begitu, itu wajar karena dia masih prosesnya manusia, belum Tuhan. Kalau bagi saya begitu Bang. Iya, belum Tuhan dia. Karena di situ. mungkin begini Bang. Iya. Nggak mungkin begini Bang. Saya mau bilang begini. Kalau seandainya dia waktu Tuhan Yesus ketika dilahirkan, kita tahu dia kata kasarnya dilahirkan di kandang intinya di kandang binatang ya. Iya betul. Kalau saya tidak bisa pungkiri itu sesuai dengan kitab saya. Iya. Kalau seandainya dia masih kecil terus banyak orang tahu bahwa dia Tuhan, otomatis dia nggak akan turun ke bumi sini untuk menebus dosa-dosa kita Bang. Terus kenapa nggak turun aja langsung dewasa? Nggak bisa, kan butuh proses. Sekarang begini Bang, saya mau tanya begini Bang, simpel aja Bang. Saya mau tanya begini, ketika Bang Zuma punya anak, terus ketika dilahirkan kalau langsung besar kan nggak mungkin. Sekarang Masih saya dari proses tanya, kecil dulu sampai saya tanya, Anda pernah baca kitab Kejadian 18? Sebentar saya cek dulu. Terus Bang. Atau Anda baca ketika kemudian di Keluaran 20 Tuhan datang kepada Musa? Iya. Apakah Kalau Tuhan di datang kepada situ? Musa, Apakah Tuhan di situ datang dalam keadaan bayi? iya, terus Bang. Datang dalam keadaan bayi atau Enggak. langsung dewasa kan? Iya. Itu bisa. Atau jangan-jangan Yesus ini murni manusia, kalian aja yang melantiknya Tuhan? Saya nggak bisa bilang iya atau tidak Bang. Intinya apa yang tertera di dalam kitab saya itu yang saya ikuti Bang. Oke. Gitu. Iya. Apa yang tertera di kitabnya Abang harus itu intinya hak kita untuk memilih ya. Kita nggak bisa Oke, saudara, thank you ya. Iya Bang, makasih Bang. Oke, makasih. Thank you. Iya. Anda orang baik. Kita naikkan lagi teman kita yang Kristen yang lain yang bisa masuk kembali ke tema terkait dengan babi haram itu siapa yang ngajarin. Makasih sahabatku, semangat terus. Semangat siang, saudara. Selamat siang. Iya, Iya. bisa buka kamera. Oke. Gimana Oke. kabarnya Bang Zuma? Sehat, alhamdulillah. Iya. Dari mana Bang? Katolik? Kristen Pak.
Oh, Kristen. Mungkin bisa menjelaskan ke kami ini terkait dengan penghalalan babi yang mana di Ya, kitab kalau Yahudi. masalah Ya. penghalal babi itu memang tidak ada diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi Oke, memang Tuhan sip. Yesus datang untuk merombak apa tuh hukum Taurat memang. Di mana Yesus mengatakan dia datang untuk merombak Taurat? Ya, Tuhan di dalam pengajarannya dia ada tentang apa seperti gigi ganti gigi dirombaknya. Terus hukum Taurat menjadi dua, hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Itu aja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat kan nggak pernah diajarkan untuk diteruskan seperti itu lagi kan. Dan juga tidak ada ngajar tentang makan apa yang halal, makan apa yang haram. Coba kamu carikan di Alkitab apakah ada Yesus mengatakan ini haram, itu halal. Matius 5:19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ya, itu artinya Yesus tidak mengubahnya hukum Taurat. Iya, Artinya tapi orang yang merubahnya menurut Yesus menempati tempat terendah. dia mana Tuhan Yesus sendiri merubahnya kok. Di mana Merubahnya. Yes? Di mana? Itu seperti gigi ganti gigi dijadikan kasihlah musuhmu dan doakan dia. Itu bagian daripada penggenapan, tapi tidak Loh, tidak kan membatalkan. itu kan kelihatan Di mana? sekali. Di mana Jadi Yesus bukan membatalkan? berarti dia terkecil itu artinya bahwa hal-hal yang jasmani itu tidak perlu lagi karena aturan Tuhan itu secara jasmani. Aduh, parah. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Bukan membatalkan, tidak membatalkan, tapi merombak, memperbaharuinya menjadi secara rohani. Kasih kedua kan, kasih kepada Tuhan. Iya. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya apa? Melanggar perintahnya atau mentaati perintahnya? Kasih Tuhan Allahmu artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Dengan dan cara menjadi hidup yang seperti Tuhan inginkan. melakukan perintahnya atau melanggar perintahnya? Di situ kita nggak mampu melakukan hukum Taurat, kita nggak mampu melanggarnya. Maksudnya nggak mampu kita Berarti hidup tidak seperti yang mengasihi. dikatakan hukum Taurat. Berarti tidak mengasihi yang disebut Ya, mengasihi bukan nggak Bapa mengasihi, Elohim. tapi kita sudah mengasihi karena kita menyerahkan hidup kita baginya. Bagaimana menyerahkan kalau tidak melaksanakan perintah malah melanggar? Loh, kan kekuatan bukan kita. Akhirnya Nah, kalau yang ada memberikan perintah, kekuatan itu kalau Tuhan ada kita sendiri. kalau ada perintah dari Tuhan jangan makan babi, terus kita mengasihi Tuhan malah melanggar makan babi, apakah itu masuk kategori mengasihi? Tapi Tuhan memang merombaknya karena yang masuk ke mulut bukan tidak Ya itu jadi bukan haram. masalah Tapi babi. yang keluar itu yang jadi haram. Itu artinya. Berarti kencing onta masuk ke mulut boleh? Ah, itu memang boleh karena Islam Boleh. juga mengajarkan demikian. Boleh. Nah, Karena sekarang Islam juga permasalahan. mengajarkan boleh diminum kencing unta itu. Oh, berarti tidak boleh lagi dijadikan sebagai olok-olok karena ternyata di Kristen juga boleh ya. Kalau mau diminum kan nggak masalah buat kami, tapi kalau Oke. kalian kan mengatakan itu haram. Oke, sekarang di Matius 15 yang terkait pernyataan Yesus yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, apakah itu membahas babi atau itu membahas masalah cuci Ya tangan kan, doang? segala makanan masuk ke mulut itu hal dan yang dikeluarkan dibuang ke jamban tuh ya baru haram kan gitu atau keluar dari hati kan gitu. Tapi itu kan tidak ada membahas babi, kontrasnya. Bang. Itu
membahas tentang sanggahan Yesus terhadap ujaran orang-orang Farisi yang mengatakan muridnya makan tanpa cuci tangan. Bukan masalah babi. Itu kita memandang bukan sekedar hanya nggak boleh cuci tangan, tapi kan masuk ke mulut. Yang itu masuk pandangan ke mulut Kristen, itu segala kan? sesuatu yang bisa masuk ke mulut. Yang penting bukan racun kan, bukan bunuh diri. Berarti pandangan Kristen terhadap itu sudah melanggar apa yang Yesus ajarkan. Tidak dong, kata Tuhan Yesus itu memang dia tidak menentang orang makan. Artinya Di mana Yesus mengatakan itu? itu kan dia bilang yang masuk ke mulut. Ya itu semua. berbicara mengenai cuci tangan. Itu cuci tangan, itu namanya makan. Makan Iya, itu semua kan bisa ditegur. masuk ke mulut. Yesus ditegur, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Melanggar adat istiadat nenek moyang kita makan tanpa cuci tangan. Yesus menjawab, Itu bukan yang masuk kontrasnya ke dalam mulut. dengan apa yang keluar dari hati dan keluar dari Itu bukan berbicara babi. apa tuh buang ke jamban itu apa kaitannya kan gitu. Yang nggak ada kaitannya kan, orang Yahudi tidak makan babi, Bang. Itu kan harus dikontraskan, kamu harus pikirkan baik-baik itu berbicara. Kontradiksi pengakuan Yesus yang mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun terkecil akan menempati Kalau tempat. meniadakan, Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan, tapi merombak baru. Meniadakan itu artinya Bukan, tidak dong, karena dia memperbaharuinya. di mana Karena Yesus itu memang tidak memperbarui bisa. dengan menghalalkan? Di mana Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil. Maksudnya meniadakan hukum Taurat adalah 10 hukum itu. Kata Bukan siapa? 10. Ya kata Tuhan, hukum Taurat kan ada 10. Ya, kata siapa? Kalau itu berbicara mengenai 10, kata siapa? Itu kan hukum Taurat ada 10. Ya betul nggak? Lah, hukum sholat yang Taurat yang paling Emang ada kecil. berapa hukum Taurat? Seluruhnya, Pak. Seluruh hukum Mana ada Taurat itu. seluruhnya? Lah, di mana Yesus memilah 10? 10 saja. Itu kan dibilang kalau barang siapa menghilangkan hukum Taurat. Loh, tidak ada kata hukum di situ, nggak ada. Hukum Taurat kan di situ. Iya, di situ kata nomos. Nomos itu artinya Taurat. Iya. Nah, sekarang- betul. Nah, Nah, sekarang hukum Taurat. siapa yang membatasi Hukum Taurat Taurat. itu hanya 10? Siapa yang membatasi? Ya memang 10 hukum Taurat itu cuma ada 10. Siapa yang membatasi? Sedangkan perintahnya Ulangan 11 nomor 1, segala yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa itu Taurat. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu, itu Taurat. Itu aturan-aturan. Itu bukan Taurat. Loh, jadi itu hukum apa namanya itu? Kalau jangan makan babi itu hukum apa namanya? Itu aturan. Aturan Iya, untuk iya. cara makan. Ya, Lah, itu kan perintah. Itu Lah, 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 aturan lah. yang bisa dirombak. Siapa bilang? Ya kan Tuhan Yesus sendiri merombaknya. Di mana Yesus merombat Taurat? Itu segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak. Itu tidak ada hubungannya haram. dengan haramnya babi. Ya justru itu kalau masuk ke mulut boleh masuk ke mulut Oh, apa? tidak Cuci bisa. tangan haram nggak? Tidak Itu bisa, cuci nggak bisa. tangan, cuci Tidak tangan bisa. haram. Itu Itu kan Anda nyatanya kan mentafsirkan. bener kan? Nah, Itu sekarang yang apakah orang Yahudi tidak makan cuci babi? tangan aja bisa. Apakah orang Apalagi Yahudi yang makan makan. babi? Apakah orang Yahudi makan babi? Ya kan Yesus menghalalkannya. Enggak, saya tanya, apakah Memang orang Yahudi makan tidak. babi hari ini? Kalau Yahudi tidak. Nah, Kan itu tidak ikutin. berarti Tidak ikutin kata mereka Tuhan Yesus, mereka. berarti mereka Mereka tidak menjalankan ikutin kata Tuhan Yesus. apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa, oleh Yesus. Ya kan, Jangan betul. Tapi kan jangan kau dia menyangka bahwa mengatakan aku demikian, datang tapi untuk meniadakan hukum Taurat. Orang Kristen Nah, memang saya- dasar pemakan babi, makan babi. Sekarang Saya kasih pertanyaan tahu. saya ke abang. Sekarang saya Pertanyaan saya ke pertanyakan. abang. Hukum Saya Taurat, tanya. hukum Taurat kalau tidak cuci tangan haram nggak?
Itu najis katanya. Najis Ya, menurut haram, nenek kan? moyangnya kan? Berarti, betul toh? Kalau Iya. makan babi najis nggak? Najis dan haram, jelas Nah, itu. berarti sama, berarti hukumnya sama. Berarti tidak cuci tangan sama makan babi itu sama. Oh, hukumnya. beda. Cuci Apanya beda? tangan, Gimana bedanya? cuci tangan, Mana ada makan bedanya? babi. Itu kan Dengar, nggak dengar. bisa. Dengar, makan babi cuci tangan atau tidak cuci tangan tetap haram. Siapa bilang? Di situ kan udah jelas. Siapa bilang? Hukumnya Emang di situ lagi najis makan babi atau haram. bahasannya. Itu bukan Iya masalah kan, betul. makan babi. Berarti itu Sekarang bukan hanya pertanyaan cuci saya. tangan doang yang Tuhan Sekarang Yesus pertanyaan bilang. saya pertanyaan saya, apakah ada larangan makan babi untuk orang Kristen dari Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Memang Tidak Yesus ada. tidak mengajarkan larangan makan babi, tidak ada. Sekarang Kristen, apakah ada perintah Tuhan agar jangan makan babi kepada Kristen? Tidak ada. Nah, terus kenapa kalian harus ngais-ngais bahwa Tuhan Yesus menghalalkan? Kalau Itu memang kan nggak ada Tuhan haramnya Yesus babi. yang hadirkan bumi itu mengajarkan tidak ada yang satupun haram kalau masuk ke mulut. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Dan Tuhan Yesus tidak ada mengajarkannya. Memang ada, pernah dilarang orang Kristen makan babi? Pernah? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi untuk apa kalian mendasari makan babi karena Matius 15? Ya Perlu. justru itu Yesus yang merombaknya kan. Nah, itu kita sekarang ikutin Yesus. sekarang kalau Anda menuduh Yesus yang merombaknya, itu adalah Siapa yang tafsiran. Itu tafsiran. Itu bukan menuduh, itu memang segala yang masuk ke mulut, segala dikatakan segala loh. Ya. Apa segala dasarnya loh, ada ya. ucapan itu? Apa dasarnya ucapan itu keluar dari mulut Yesus? Itu kan segala, bukan hanya cuci tangan, segala yang masuk ke mulut. Andaikan Itu segala saja, itu berarti semuanya. dengarkan Tidak Bang. satu, Andai dua, tiga. saja, Tidak ada andai itu. saja orang Yahudi, orang Farisi protes, Yesus kenapa muridmu makan babi? Justru Barulah itu Anda dia bisa mengatakan itu protes babi. gitu. Justru itu dia protes, tidak cuci tangan, dia udah protes. Apalagi makan babi, pasti dia protes. Nggak Nah, mungkin kalau nggak dia protes. kalau Yesus melihat muridnya makan babi, apa tindakan Yesus? Kan situ tidak ada ceritanya. Enggak, saya tanya. Kalau melihat muridnya makan babi, apa tanggapan Yesus? Ya, pasti dia membela muridnya. Ya, nyatanya betul waktu dia hari Sabat Jangan itu. Anda mencampur hari Sabat, adukan antara murid-muridnya ajaran Anda yang makan seenak perut roti Anda mau gandum makan itu dengan ajaran dibelanya. Yesus. Tidak mungkin Ya, Yesus ajaran Yesus mengatakan, memang begitu. tidak mungkin Yesus mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati tempat terendah. Lalu kemudian Itu Anda terkecil mengiyakan itu Yesus artinya muridnya 10 makan hukum babi. itu, Bang, 10 hukum itu nggak boleh Udah. Kalau Anda hanya mau menipu, jangan di sini tempatnya. Dia Bang. tidak Anda ada dibawa. tipu-tipu. Anda dibawa. Bodoh kali jadi orang. Bilang aja haramnya babi itu tidak terikat kepada kami. Ngapain harus ngais-ngais ajaran Yesus kepada muridnya? Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ada nggak perintah di kitabnya orang Yahudi haramkan babi untuk orang-orang Roma Yunani? Ada nggak? Enggak. Justru babi itu makanan yang paling terlesat kalian. Tidak ada orang Yahudi menghalalkan babi, nggak ada. Jadi siapa yang menghalalkan babi? Tidak ada yang menghalalkan babi. Kristen memang babi itu halal. Itu jawabannya. Tidak ada yang menghalalkan babi. Maksudnya tidak ada orang yang didatangkan kepadanya haramnya babi menjadi halal, itu enggak ada. Yahudi enggak, Islam enggak. Apakah Kristen menghalalkan babi? Tidak. Tidak. Tapi Kristen memang sudah halal dari sononya. Karena tidak ada pelarangan makan babi di luar Yahudi dan di luar agama Islam. Jadi Kristen boleh makan babi, boleh. Hindu boleh, Buddha boleh, ateis boleh. Hanya ada dua kelompok di bumi ini yang tidak boleh makan babi. Yahudi
Islam. Itu. Kalau Kristen ngapain memperbodoh diri? Ada kok. Tuhan sudah, Yesus sudah menghalalkan. Memang pernah haram untukmu? Emang pernah haram babi itu untuk Kristen? Kan tidak pernah. Terus ngapain kalian? Ada di dalam Matius 15. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut. Memang dulu pernah haram buat kamu babi itu? Ya nggak pernah. Jadi Anda harus sadar diri. Siapa yang menghalalkan? Jawabannya enggak ada. Yahudi tidak menghalalkan. Islam tidak menghalalkan. Kristen tidak terikat halal haram. Tapi Kristen babi itu memang tidak ada haramnya. Karena tidak ada perintah kepada Kristen jangan makan babi.